Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulilladzi ittasafa bil kamalat wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin alladzi uyida bil mu'jizat wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi wahdi qulubahum bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nawayna ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wal naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wad du'a ila al huda wad dilalata 'ala al khair ibtigha'a mardati wa thawabi wa qurbih wa ila hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baiti wa qarabatihi wa ila hadrati jami'i ahli baitin nabi wa ashabin nabi wa tabi'in wa tabi'in wa jami'i ulama'i masyayikh al-ardi lama gharabiha min yamil shimaliha fi barri wa bahriha wa khususan mu'allif hadzal kitab Syekh Zainuddin bin Ali bin Ahmad Al-Syafi'i Al-Kushini Al-Malibari وكذلك الشيخ محمد نووي البنتاني وأصولهما وفرهما وإلى حدث كيجي من خلق الله وحجنا خلق الله وكيجي بدر المنير وكيجي موجه خلق الله وكيسف الله سدح لنا وسدة عيو وأصولهم وفرههم شيء لله لما الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada hari pertama di bulan suci Ramadan, alhamdulillah kita semua melaksanakan, menunaikan suatu kewajiban selama sebulan penuh, yaitu namanya saum di bulan suci Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita dalam menjalankan ibadah saum dan juga ibadah qiyamnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini di program Rohah Ramadaniyah yang berisikan motivasi keimanan, insyaallah motivasi keimanan selama bulan Ramadan kali ini Al-Faqir akan mengambil kitab yaitu Manzumatu Syu'bil Iman, Nazaman Syu'bul Iman. Jadi kita selama bulan Ramadan di dalam Rohah Ramadaniyah, pada kali ini Al-Faqir akan bahas tentang Nazam Syu'bul Iman, cabang iman. Nah, kenapa ngambil yang itu? Karena di situ banyak sekali motivasi keimanan. Banyak sekali motivasi keimanan. Nah, cabang iman ini ada 77 cabang iman. Nah, semuanya itu adalah motivasi keimanan. Maka dari itu kita akan bahas secara jelas insyaallah taala pada bulan puasa kali ini insyaallah taala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu taala, alhamdulillahilladzi qad sayyara imana syakhsin dza syu'ab fatutammamu. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, qad sayyara, yang telah menjadikan imana syakhsin, imannya seseorang, dza syu'ab, yang mempunyai cabang-cabang, fatutammamu, maka disempurnakan iman tersebut. Musannif berkata, alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Sebelum memulai membahas suatu perkara, diawali dengan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang paling inti adalah apa? Baca bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Contoh kayak gitu.
di dalam kitab Manzumah Syu'abil Iman berkata, alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Musannif memuji kepada Allah terlebih dahulu. Alladzi qad sayyara, yang apa? Yang sungguh telah menjadikan apa? Kepada siapa? Seseorang atau juga makhluk. Imana syakhsin, keimanannya seseorang. Dza syu'abbatu tammamu, yang mempunyai cabang-cabang. Artinya apa? Keimanan ini pasti ada cabang-cabang keimanannya. Fatutammamu, maka disempurnakan. Nah, kita bahas apa yang dimaksud dengan iman. What is the meaning of iman? Iman tersebut adalah iqrarun bil lisan. Apa itu iqrarun bil lisan? Ucapan dengan lisan. Kita berkata, saya beriman kepada Allah, saya beriman kepada malaikat, saya beriman kepada kitab-kitab Allah, saya beriman kepada para anbiya wal mursalin ya Allah, iman kepada hari akhir, iman kepada apa? Qada dan qadanya Allah. Itu ucapan dalam lisan kita. Iqrarun bil lisan. Nah, itu mulai dari apa? Dari lisan. Wa tasdiqun bil qalb. Apa itu tasdiq bil qalb? Yaitu adalah membenarkan apa yang kita ucapkan tersebut oleh apa? Hati. Jadi apa iman tersebut? Kita ucapkan dengan lisan, kemudian benarkan oleh hati. Nah, iqraran bil lisan wa tasdiqan bil qalb wa amalun bil arkan. Dan juga mengaplikasikan keimanan tersebut dengan berbagai rukun. Maksudnya apa sini? Artinya setiap yang kita ucapkan, kata hati ya betul, kemudian oleh lisan kita ucapkan, oleh hati membenarkan. Nah, yang terakhir apa? Aplikasikan keimanan ini kepada Allah SWT dengan apa? Imtithalu awamirillah wajtinabu nawahi sirra wal aniyah. Apa yang Allah perintahkan itu kita laksanakan. Apa yang Allah larang kita jauhin. Sirran wa alaniyan, baik secara tersembunyi maupun secara apa? Secara terang-terangan. Nah, itu yang dimaksud dengan iman. Nah, kita aplikasikan dengan iman tersebut dengan yang barusan tuh, apa yang Allah perintahkan kita jalankan, apa yang Allah larang kita jauhin, baik secara sir. Apa itu sir? Tersembunyi, wa alaniyah, dan juga terang-terangan. Nah, ketika kita telah kuat dalam mengaplikasikan keimanan tersebut dengan perbuatan, insya Allah muncullah yang namanya apa? Takwa. Munculnya apa? Takwa. Nah, makanya dalam surah Ali Imran tuh ayat 103. Ya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Nah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jika keimanan kita telah diaplikasikan oleh perbuatan yang barusan, barulah muncul yang namanya apa? Ketakwaan. Sebagaimana Allah memerintahkan kepada kita apa? Untuk berpuasa. Apa tujuannya? Agar di dalam diri kita menemukan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Wahai orang yang beriman, kutiba alaikumussyam, maka diwajibkan atas kalian semua as-syam, yaitu berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sebagaimana Allah memerintahkan, mewajibkan kepada orang sebelum engkau, yaitu puasa, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, puasa di bulan Ramadan ini adalah salah satu mengaplikasikan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
Karena puasa yang perintahkan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini subhanallah, imannya seseorang tersebut syu'ab atau apa itu syu'ab, yang mempunyai cabang-cabang. Cabang-cabang iman ada berapa? 77. Nanti kita bahas ke depannya insyaallah taala. Kemudian di dalam keimanan tersebut udah diucapkan oleh lisan, udah membenarkan atau juga dibenarkan oleh hati, kemudian iman tersebut udah diaplikasikan dengan apa? Dengan perbuatan. Maka dari itu muncullah yang namanya taqwa. Nah itu subhanallah. Kemudian di sini sebutkan keimanan kita ini yazid wa yanqus. Keimanan kita itu yazid wa yanqus. Kan ada beberapa kategori iman. Satu, al-imanu yazid wa la yanqus. Apa itu al-imanu yazid wa yanqus? Imannya bertambah tapi kagak berkurang. Itu imannya siapa? Para malaikat, para anbiya wal mursalin, kemudian para salihin. Al-imanu yazid wa la yanqus. Imannya bertambah terus tambah. Itu para nabi dan rasul, dan juga para malaikat juga. Wala yanqus, enggak ada kurangnya. Enggak dikurangkan iman tersebut. Nah itu. Kemudian iman yang kedua, kategori yang kedua, al-imanu yazidu wa yanqus. Al-imanu yazid wa yanqus. Apa itu iman yazid wa yanqus? Imannya kita imannya bertambah kalau kita apa? Melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau kita maksiat, imannya lagi kurang. Nah gitu. Ada juga yang ketiga, al-imanu la yazid wa yanqus. Apa itu? Imannya kagak bertambah tapi berkurang imannya. Wah itu mah orang udah inilah keterlaluan lah yang kayak gitu mah. Kita mah yang penting iman yazid wa yanqus rata-rata. Iman kita itu yazid nambah, wa yanqus dan juga berkurang. Kadang nambah, kadang kurang. Kita imannya tambah karena kita lagi apa? Enaknya ibadah kepada Allah. Kemudian kita lagi maksiat, imannya lagi kurang. Nah itu kategori iman tersebut, subhanallah. Nah, kenapa lihat dari segi imannya bertambah atau lihat dari segi kurangnya? Lihat dari segi pengaplikasian iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan perbuatan, dengan amal saleh. Sekarang di bulan Ramadan, subhanallah, amalan-amalan ini wah luar biasa berlipat ganda. Yudha'af, dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Saya bayangkan amalan sunnah di bulan Ramadan sama dengan amalan wajib di bulan yang lain. Gimana ceritanya tuh? Itu nikmatnya luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kitanya mau. Tinggal kitanya mau itu. Allah. Nah gitu. Kemudian amalan wajib di bulan Ramadan, salat duhur, asar, maghrib, isya, itu kan kewajiban. Di bulan Ramadan sama dengan 70 kali lipat daripada kewajiban. Masya Allah. Bayangkan. Ini bulan Ramadan lah. Bulan yang mulia, bulan ampunan. Subhanallah. Nah, maka kita sempurnakan keimanan tersebut dengan apa? Cabang-cabang iman tersebut, insyaallah taala yang kita akan pelajari. Nah, hadhi buyutun min kitabil Kushini. Buku ini terdiri dari beberapa bait dari karya Syekh Al-Kushini. Yang barusan tuh siapa? Syekh Al-Kushini tersebut Syekh Zainuddin bin Ali
bin Ahmad Asy-Syafi'i Al-Kushini Al-Malibari. Nah, itu nama pengarang aslinya tuh. Nama aslinya. Siapa nama aslinya? Syekh Zainuddin bin Ali bin Ahmad Asy-Syafi'i Al-Kushini Al-Malibari. Nah, buku ini dikarang oleh Syekh Al-Kushini. Oleh Al-Kushini, subhanallah. Nah itu. Terus disebutkan lanjutannya, man qala ba'da salatina wa tusallimu, yang mengatakan setelah aku membaca salawat dan salam. Jadi runtaian kitab tersebut subhanallah yang luar biasa banget gitu kan. Satu, bismillah. Kedua apa? Hamdalah. Ketiga, selawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini sebutkan dalam Qamiyut Tughyan karangan Imam Nawawi sebutkan kayak gini. Nah, beliau ini dilahirkan setelah apa? Setelah terbitnya matahari di hari Kamis, tanggal 12 di bulan Sya'ban. Tahun berapa? Isnataini wa sab'in wa thamanumi'ah. Kira-kira berapa tuh? 872 Hijriah. Wa nakhlu wa ammuhu Al-Qadi Zainuddin bin Ahmad Al-Fannan wa wasogir wa sunafat Kahiyatul Azkiyah dan sebagainya. Oh, Masya Allah. Nah, beliau ini dilahirkan pada tahun 872 Hijriah. Subhanallah. Ini beliau ini mengarang nazam ini adalah memberikan motivasi kepada kita, khususnya motivasi keimanan. Subhanallah, ya kan? Tuh. Setiap ini pasti ada motivasi, gitu kan? Nah, man qala ba'da salatina wa tusallimu. Orang setelah ini aku membaca salawat dan salam li Muhammadin, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa li alihi, dan juga kepada keluarganya, ahlul baitnya. Nah, jangan lupa kita baca salawat kepada Nabi Muhammad berserta apa? Kepada keluarganya, ahlul baitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ma dara syamsun fis samai wa anjumi. Selagi matahari, ma dara syamsun, selagi matahari, fis samai, di atas langit, wa anjumi, dan juga bintang berputar. Subhanallah. Nah itu. Ini menurut apa? Syekh Al-Kushini. Subhanallah. Nah, baru masuk ke sini. Masuk ke yang namanya bait selanjutnya. Imanuna, iman tersebut. Imanuna, iman kita. Nah, sebutkan sini. Bid'un, yaitu 7. Bid'un, yaitu 7. Wa ainun, dan 70. Bid'un, imanuna, keimanan kita. Bid'un, yaitu 7. Wa ainun, serta atau juga dan 70 syu'batan. Nah, jadi kalau digabung berapa? 77 cabang. Jadi iman tersebut mempunyai cabang. Ada berapa cabang iman tersebut? 77 cabang keimanan.
Masya Allah. Nah, 77 ini isinya apa? Motivasi keimanan. Nah, Syekh Al-Qushini ini memberikan motivasi kepada kita semua. Motivasi kepada kita semua. Yastakmilanha ahlu fadli ya'lumu. Orang-orang yang memiliki keutamaan dan juga menyempurnakan. Yastakmilanha, menyempurnakan. Ahlu, yaitu ahli fadli, keutamaan, ya'lumu, jadi agung. Oh, subhanallah. Di sini sebutkan menurut Imam Nawawi dalam Qamiyat Tughyan, yakni annal hisal al-mutafarri'ah 'anil iman 77. Nah, kenapa 77? Cabang iman tersebut sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-imanu, adapun iman, bid'un, yaitu 7, wa sab'una, 70. Jadi berapa? 77 syu'batan. Fa afdaluha, dan cabang iman paling afdal, paling utama dalam cabang iman tersebut, di antara 77 tersebut ada yang paling utama. Apa? Fa afdaluha la qawlu la ilaha illallah. Cabang iman paling afdal apa? Ucapin apa? Kalimat la ilaha illallah. Kenapa la ilaha illallah? Kalimat tauhid. Kalimat tauhid. Nah, kita mengagungkan kalimat tauhid ini bukan hanya sekedar lewat baju, bukan hanya sekedar lewat bendera, tapi tanamkan kalimat tauhid di dalam hati kita. Kalimat tahlil. Nah, ba'da maghrib, biasa setelah kalimat Allahu Akbar dan ba'da salah, jangan dulu langsung doa, tapi apa? Kalimat tahlil ucapkan. Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Nanti kita bahas tentang la ilaha illallah secara rinci insyaallah taala. Kemudian kalimat la ilaha illallah tersebut ada dua makna. La ilaha bermakna nafyun. Apa itu nafyun? Meniadakan. La ilaha, tidak ada Tuhan. Illallah itu bermakna isbat. Apa itu isbat? Menetapkan. Illallah, kecuali Allah. Nah, makanya disebut cabang iman paling apa? Paling afdal. Subhanallah. Cabang iman paling afdal yaitu baca apa? La ilaha illallah. Bahkan di dalam hadis Nabi yang lain, kau mati, kau akhir kalimat ini dengan la ilaha illallah, maka masuk surga. Hadis Nabi SAW, kama qala Rasulullah SAW, man akhira kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Kemudian apa? Di akhir kalimat, sebelum kita mati, mengucapkan kalimat apa? La ilaha illallah dakhalal jannah. Maka apa? Masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Indahnya baca la ilaha illallah. La ilaha illallah juga apa? Miftahul jannah. La ilaha illallah. Makanya qasidah Habib Syekh ada ini, Miftahul jannah la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Subhanallah. Terusannya hadis Nabi, wa adnaha, wa adnaha. Apa itu? Cabang iman paling rendah. Anggap sepele tapi berpahala loh. Kalau kita mau anggap remeh-remeh aja. Tapi hati-hati. Dalam urusan kebaikan, walaupun remeh, itu berpahala.
Itu remeh tapi berpahala, hati-hati. Itu luar biasa itu. Manfaatkan itu. Masalah-masalah yang remeh tapi berpahala. Wa adnaha, dan cabang iman terendah di sini imatatul adza anit tariq. Menyingkirkan sesuatu yang menyakitkan dari jalan. Menyingkirkan sesuatu yang membuat kita sakit anit tariq, dari jalan. Maksudnya apa? Jika ada duri di tengah jalan atau di jalanan, kita singkirkan. Nah, cuma itu doang, singkirin. Umpamanya ada paku, singkirin tuh. Umpamanya ada batu gede, ntar orang kan nggak melongo ke bawah doang, karena melongo ke depan, nggak fokus gitu kan. Nah itu kita singkirkan, kesampingkan. Untuk apa? Untuk menyelamatkan orang lain. Kita menyelamatkan orang lain, insya Allah kita akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah itu kita singkirin tuh. Nah, itu cabang iman paling rendah. Tapi ingat, berpahala, jangan dianggap remeh. Lain ini batu kecil, gitu kan? Jangan anggap remeh gitu kan? Nah, maka dari itulah, subhanallah, apapun yang kita lakukan, walaupun sepele, remeh, itu kita lakukan. Bahkan bisa jadi nanti di alam kuburnya sesuatu yang remeh yang akan menyelamatkan kita. Wah, ini mandah, hati-hati ente jangan ngomong kayak gitu, urusan remeh. Ntar buah-buah nanti di alam kubur yang nyelamatin yang dianggap remeh oleh ente, gitu kan? Imatatul adza anit tariq, menyingkirkan sesuatu yang menyakitkan atau juga sesuatu yang mengganggu dari jalan. Nah, kita singkirin. Wal haya'u syu'batun minal iman, dan malu pun juga bagian daripada apa? Cabang iman. Ini kita rasa malu ketika mau maksiat. Ya Allah, aku malu kepadamu. Ya Allah, aku ini. Jika disuruh jadi imam, aduh malu, itu mah geblek kali. Tapi kalau kamu umpamanya ketika ada niatan ingin maksiat dan sebagainya, malu, ya Allah gimana ya, gitu kan? Aku malu gitu kan. Nah itu bagus. Perempuan yang punya rasa malu itu bagus, subhanallah. Rawahul muhaddithun. Para muhaddits ini meriwayatkan hadis ini, subhanallah, ya. Nah ini disebutkan, masya Allah, di dalam bait tersebut ini sebagai pembuka. Nah insya Allah besok kita lanjutkan langsung ke cabang iman ke-1, ke-2, ke-3 dan sebagainya. Nah semoga dalam rohah Ramadan ini yang berisi motivasi keimanan ini bermanfaat bagi kita semua. Nah ini sebagai motivasi bagi kita semua agar kita selalu memperkuat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu waliyyut taufiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.